Apakah vaksin selama ini adalah suatu hal yang percuma, scamming, pembohongan, atau konspirasi global? Atau hanya ilmu pengetahuan yang gagal dalam mengatasi kasus ini? Halo, Tony di sini, dan aku dokter fresh graduate, Omicron. Masih muda, udah booster, pakai masker kemana-mana, social distancing, WFH, tapi kok masih kena Omicron ya? Itu pertanyaan yang sering dikatakan oleh pasien yang datang ke aku. Begitupun beberapa keluarga yang riuh di klub keluarga. Apakah vaksin selama ini adalah suatu hal yang percuma, scamming, pembohongan, atau konspirasi global? Atau hanya ilmu pengetahuan yang gagal dalam mengatasi kasus ini? Awalnya sebagai seorang dokter aku positif banget. Semua hal ini bakal berhenti ketika semua orang bekerja sama, baik menerapkan social distancing, memakai masker, dan divaksin. Tapi satu hal yang gak kuduga, COVID adalah sebuah virus yang sama seperti virus lainnya. Mereka hanya ingin bertahan hidup dan melakukan segalanya demi keberlangsungan spesies mereka. Yang artinya, bukan kita yang melawan COVID, tapi COVID yang melawan kita. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Omicron. Nama-nama itu udah biasa kita dengar di berita-berita atau artikel-artikel di internet. Dan kita udah kayak bosan dengerin semua hal itu. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya, mereka sedang berusaha untuk menyesuaikan diri dalam melawan kita. Varian-varian itu mungkin bisa kita analogikan sebagai sebuah topeng. Ketika COVID dengan topeng varian Alpha datang ke tubuh kita membuat antibodi untuk melawan COVID dengan topeng varian Alpha itu. Sehingga ketika varian Alpha lainnya datang, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan dari virus-virus COVID tersebut. Antibodi ini baik dari antibodi alami yang dibentuk ketika kita diserang oleh COVID terlebih dahulu, ataupun bisa juga terbentuk oleh vaksin yang kita terima. Namun tubuh kita juga mempunyai batasan atau limitasi dalam membuat antibodi. Katakanlah varian Alpha datang dengan jumlah 1000, namun tubuh kita hanya memiliki 100 antibodi terhadap varian itu. Hal ini menyebabkan tubuh kita tidak mampu untuk melawan 1000 varian Alpha yang datang. Hal ini akan menyebabkan mereka bermutasi, sehingga mereka tidak akan dikenali oleh tubuh kita atau tubuh orang lain yang memiliki antibodi yang sama. Inilah salah satu dasar teori mengapa ada banyak varian COVID yang ada, baik itu Beta, Gamma, Delta, Kappa, maupun yang sekarang, yaitu Omicron. Omicron memang seperti yang dikatakan orang-orang yang telah terkena atau beberapa penelitian terbaru, di mana gejala dari Omicron ini tidaklah begitu berat. Misalnya seperti hanya flu, batuk, namun tidak sampai sesak nafas atau mengalami masalah pada saluran nafas bagian bawah. Sehingga sampai saat ini kita baru mengetahui bahwa Omicron lebih cenderung berada di saluran nafas bagian atas. Hal ini tidak lepas dari mutasi genetik dan adaptasi yang telah terjadi pada COVID itu sendiri, di mana virus COVID ini tidak perlu menembus bagian tubuh lebih dalam lagi untuk menemukan inangnya, sehingga mereka lebih mudah untuk bereplikasi atau menggandakan diri. Yang menjawab mengapa varian Omicron lebih infeksius daripada varian COVID sebelumnya, dan juga gejala tidak begitu berat, yang tidak sampai menyebabkan gejala pada saluran nafas bagian bawah. Mungkin ada yang berpikir bahwa baik divaksin ataupun tidak, sama aja. Buktinya Omicron ada sekarang. Sebenarnya Omicron adalah salah satu akibat dari ketidakkompakan kita semua dalam melawan mereka. Seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa jikalau 1000 virus yang datang ke seseorang yang sudah divaksinasi atau sudah memiliki kekebalan alami sebelumnya, maka tubuh itu tidak akan mampu untuk melawan Omicron. Namun yang menjadi pertanyaan, 1000 virus itu berasal dari mana? Ya, 1000 virus itu berasal dari orang-orang yang tidak divaksinasi atau orang-orang yang tidak mematuhi protokol yang ada. Jikalau kita mematuhi protokol yang ada
maka orang yang sudah divaksinasi tidak akan mendapatkan banyak sekali virus yang masuk ke tubuh mereka, sehingga antibodi mereka lebih efektif untuk melawan virus tersebut. Sehingga ini adalah perang kita bersama melawan Omikron. Kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berhenti. Mungkin saja suatu saat nanti Omikron akan bermutasi lagi menjadi subspesies lainnya yang akan lebih mematikan dari yang ada sekarang. Sehingga kita harus lebih waspada. Jangan lebih bodoh dari virus itu. Karena virus hanya materi genetik yang diselimuti oleh sebuah protein saja. Bagi kalian yang terkena Omikron di luar sana, aku harap kalian baik-baik saja dan tetap jaga protokol kesehatan, jaga daya tahan tubuh kalian, makan yang baik, kena sinar matahari, olahraga secukupnya, dan istirahat. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Sekian, bye-bye.